Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana bro kalau kita lihat bersama-sama ya untuk malam hari ini market cap di area 3,34 triliun. Ada kenaikan sebesar 0,9%. Sedangkan kalau kita lihat nih dari kinerja Fair and Greed Index bro, dia di area 75. Untuk indeksnya altcoin dia berada di area 38 bro. Terus parameter harga untuk Bitcoin sendiri malam hari ini masih bermain di zona 104 ribuan ya. Ethereum udah berada di area 2,5 ribu US dollar bro. Oke, price target daripada Ethereum bakal ke area 3.000 nih kayaknya ya. Kalau Ethereum ke area 3.000 ya siap-siap aja gitu bro ya, untuk token-token berbasis Ethereum kemungkinan akan diberi napas panjang juga gitu kan. Oke. Kalau kita lihat mayoritas malam hari ini teman-teman ya dari sektor altcoin ya mantap jiwa ya, didominasi dengan warna hijau royo-royo, dan di sini bro menariknya dari Picoin. Oke ya. Selamat buat teman-teman semua yang kemarin udah sempet serok tuh mungkin di kepala 5 something atau di kepala 6 something. Malam hari ini ya teman-teman ya kalian full senyum. Dimana kalau kita lihat untuk Pi Network udah naik ya teman-teman 31% hari ini. Terus di sini bro untuk Pi Network sendiri berada di area 0,9644. Jadi ya mendekati target kita bareng-bareng waktu kemarin kita analisa bareng-bareng ya. Nah, di sini kalau kita lihat bro untuk volume sendiri sekitar 617 jutaan, belum nyampe di billionan ya bro ya. Itu udah lumayan naik sekitar 174%. Untuk market cap bro udah naik juga 31,88%, dan di sini bro kalau kita lihat bersama-sama ya untuk si market capnya Pi itu di area 6,81 billion. Oke, mantap jiwa ya. Nah, kalau kita lihat bro, untuk harga Pi Network sendiri ya real chartnya, wah selama kurang lebih 1, 2, 3, 4 hari ini bro ya didominasi dengan candle yang cukup tebel, candle bullish ya. Dia udah ngejebol di area supply and demand-nya bro. Nice, target berikutnya ya ini bro ya. Di area 1,1 dolar dan di area 1,3 dolar itu target terdekat daripada si Pi Network ya. Kalau kita berbicara untuk target zona golden ratio-nya bro ya, di mana gitu kan. Oke, kita cek bareng-bareng ya. Kalau kita mengacu pada golden ratio tetap dia berada di area sini bro, di area 1,7 sama di area 1,9 atau bahkan sampai di area 2 dolar juga bisa ya. Cuman di sini ada satu target lagi bro ya, yaitu di kisaran harga 1,3 dolar sampai di area 1,4 dolaran. Mungkin nanti ketika Picoin ini nyentuh di area tersebut, kalau dia nggak konsolidasi di situ akan ada sedikit retrace bro ya. Jadi nanti kalian bisa taking profit nih di area sini ya, di area 1,3 atau di area 1,4. Bahkan malam hari ini teman-teman semua yang udah apa ya, Sero si Pi ini mungkin di kepala 6 atau di kepala 5 udah mulai tuh ya, udah mulai bisa untuk taking profit bro. Oke, mantap jiwa ya. Kayaknya Picoin ini bro ini baru permulaan aja kayaknya loh ya, karena memang mengantisipasi pada tanggal 14 apakah benar-benar akan ada hal yang menarik. Oke, kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman apa saja yang termasuk dalam pembaruan 14 Mei nanti? Oke, berdasarkan diskusi komunitas dan perkembangan terkini, beberapa kemungkinan muncul terkait pengumuman pada tanggal 4 Mei. Berikut rincian pembaruan. Nah, mungkin antisipasi ini juga mungkin ya teman-teman ya, besok atau lusa atau bahkan pas hari hanya tanggal 14, semoga saja bro ya, ada kejutan yang luar biasa. Yang pertama, spekulasi pertama adalah peta jalan dan prioritas migrasi mainnet. Oke ya. Jadi memindahkan jutaan pengguna ke mainnet yang sejak peluncuran Open Network, sebuah postingan di blog Pi Network pada tanggal 17 April 2025 menguraikan kompleksitas ya proses ini dengan mencatat bahwa lebih dari 12 juta pioner telah bermigrasi. Oke, yang kedua adalah tokenomic dan rincian pasokan teman-teman ya.
Nah, kejelasan mengenai tokenomik, Pi telah lama menjadi tuntutan dari komunitas. Model unit proyek tersebut yang menyediakan pasokan tetap untuk setiap pengguna hingga 100 juta peserta telah menimbulkan pertanyaan tentang distribusi dan nilai. Mungkin nanti kalau ada tokenomiknya kan makin makin jelas gitu ya. Yang ketiga adalah aksesibilitas yang diperluas ke mainnet. Oke ya, jadi pada antisipasi inilah ya. Yang keempat adalah peningkatan teknis Pi Node mainnet versi 19.6 bro ya. Terus berikutnya adalah pertumbuhan ekosistem dan aplikasi baru. Nah, jadi di sini Pi Network telah memperluas ekosistem dengan lebih dari 100 aplikasi yang siap untuk mainnet sebagaimana dirayakan oleh Pi Network dalam balasannya pada 8 Mei 2025. Pengumuman tersebut mungkin akan menampilkan aplikasi terdesentralisasi atau dApps kemitraan dengan bisnis yang menerima Pi atau pembaruan pada aplikasi Map of Pi yang memfasilitasi ya perdagangan lokal. Hal ini jelas dengan inisiatif P-First dari 14 Maret hingga 21 Maret 2025 yang berfokus pada utilitas dunia nyata. Kayaknya poin kelima ini yang menarik bro ya. Kalau poin kelima ini terrealisasi bro, wah mungkin harganya akan jauh lebih mantap jiwa lagi ya kan. Dan kemungkinan target di minggu ini untuk naik ke area 100 dolar kayaknya terbuka lebar gitu ya. Oke. Nah, dan berikutnya teman-teman ya, Pi Network itu lebih dekat gitu kan untuk mencapai di area 1 dolar dengan perubahan besar dalam perilaku holdernya. Ada apa nih? Kita bahas bro ya. Investor Pi Network andalkan optimisme. Oke, jadi relatif strategis indeks RSI untuk Pi Network saat ini berada di zona bullish di atas 50,0. Nah, menunjukkan momentum positif meskipun belum berada di zona overbook. Nah, di mana pembalikan biasanya terjadi. Ini menunjukkan bahwa harga dapat terus mendapatkan manfaat dari sinyal positif pasar yang lebih luas. Jikalau teman-teman ya, dalam keadaan seperti ini Bitcoin bisa sampai di area 109.000 aja, bro, atau 107.000 gitu ya kan. Kemungkinan besar Picoin dan altcoin lainnya masih kuat untuk pumping bro ya. Apalagi native bullish nih untuk Picoin pada tanggal 14 nanti ya kan. Semoga saja ya biasanya gini bro ya. Sebelum tanggal 14 kalian bisa taking profit dulu. Biasanya kan ada gini loh ya. Biasanya yang terjadi adalah buy by rumor, sell by news gitu bro ya. Jadi pada rumor-rumor tersebut orang-orang udah mulai serok nih. Kayaknya hari ini udah mulai serok ya bro ya. Mungkin nanti pas tanggal 14 ya teman-teman atau pas tanggal 13-nya gitu kan mereka langsung ngejual. Bisa juga bro ya. Jadi saran dari saya taking profit tapi jangan 100%. Oke, ya entah nanti 50% atau 40% atau 30%. Yang penting ya kalian amankan dulu sedikit buat serok lagi di bawah. Pasti akan terjadi koreksi kok, bro ya. Tenang aja selalu. Untuk jangka panjangnya sih masih worth it ya untuk Picoin ini. Semoga saja, bro ya, karena kita mengacu pada 14 nanti. Apa aja pengumumannya? Kalau poin kelima tadi diluncurkan bro, 100 dApps ya, perkembangan sektor dunia nyata. Wah, ini makin mantap jiwa lagi gitu kan. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Picoin. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.